Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Elang DM Family. Halo guys, hari ini saya akan memberikan materi mata kuliah optimisasi guys. Saya akan menjelaskan dua contoh soal dari pembahasan sebelumnya guys. Ya, salah satunya adalah yang sudah saya tugaskan pada mahasiswa untuk mengerjakannya. Karena itu, untuk menjawab keraguan mahasiswa akan saya bahas. Dan saya tambah lagi satu bonus guys, dengan soal yang lain dan akan kita bahas juga bersama-sama. Oke guys, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Oke guys, kita saksikan saja guys, bagaimana pembahasannya. Baik, akan saya jelaskan soalnya dulu ya. Di sini kalau kita baca, pada proses industri pembuatan pipa yang berbentuk silinder akan dirancang pipa dengan volume minimal 800 cc. Fungsi objektifnya adalah kos yang menyangkut harga bahan. Dalam kasus ini adalah luas pipa luar dan dalam, dengan anggapan bukan merupakan pipa padat yang akan dibutuhkan. Bila jari-jari pipa dan panjang pipa mempunyai kriteria sebagai berikut. Jadi kalau kita lihat di sini, R1 adalah jari-jari dalam, R2 adalah jari-jari luar yang bagian atas, R3 adalah jari-jari luar sebagian bawah ya, dengan rank jari-jarinya seperti yang tertera di soal ya. R1 antara 5 sampai 10, R2 antara 10 sampai 20 cm, dan R3 antara 15 sampai 30. Kemudian panjang pipanya dibagi 3 nih ya. P1 antara 10 sampai 20 cm, P2 nya antara 15 sampai 30 cm, dan P3 nya antara 20 sampai 50 cm. Nah, karena ini adalah tambang berongga, maka kalau kita perhatikan soal ini, yang diarsir ini adalah tutup atas ya, yang bawahnya sama besarnya, luasnya dengan bagian atas, yang bagian tengah. Kemudian yang bagian bawah atas ini sama luasnya dengan yang ada yang paling bawah ini, gitu ya. Kemudian di bagian tengah ini kalau dikeker dari atas ini tembus sampai ke bawah. Artinya sebetulnya dia merupakan satu tabung full sampai bawah, tapi tanpa tutup. Oke ya. Nah, kemudian di sini ini ditutup ya, yang kita pakai selimut tabung atau selubung tabung bagian atas dan selubung tabung bagian bawah. Itu yang kita sebut sebagai fungsi objektif karena berhubungan dengan harga bahan. Semakin banyak bahan yang kita perlukan biasanya berhubungan dengan kos, maka harga yang dikeluarkan pun jadi lebih besar. Oke ya, kita coba bahas pembahasan ini satu-satu. Nah, sekarang kita ambil pembahasan lanjutannya. Saya ambil warna dulu ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Kalau kita berbicara tutup nih ya, kemudian saya arsir ya, kemudian kita kasih label, ini adalah R1, kemudian yang ini adalah R2 ya. Maka ini kita harus buat 2 kali 2. Kenapa? Karena berhubungan dengan tutup atas dan tutup bawah. R1 jari-jari dalam, R2 jari-jari luar. Nah, kemudian di bagian bawah ya, di bagian bawah ada tutup bagian dalam dan yang lingkarannya berbeda. Ini sama-sama R1, sedangkan ini adalah R3. Ini pun sama ya, kita arsir. Perlu berapa banyak dia? Dia perlu 2, jadi ada 2 yang sama. Maka kita tulis di sini kali 2. Ya, kenapa kali 2? Karena di sini tutup bagian bawah atas dan tutup bagian bawah tabung. Oke ya. Apalagi yang kita perlukan?
yang kita perlukan adalah selubung, ya. Selubungnya nanti kita bagi 3, ya. Kalau kita pakai pemisalan, selubung tabung bagian atas itu kita sebut sebagai LA, selubung tabung bagian bawah itu kita sebut sebagai LB, dan selubung tabung dengan panjangnya P1 ditambah P2 tambah P3 itu kita jadikan selubung yang LC. Sehingga sekarang kita buat LA sama dengan, ya, LA itu apa? LA itu adalah selubung tabung bagian atas. Ya. Nah, karena bagian atas jari-jarinya adalah R2, maka kalau kita buka, jadi selubung itu gini ya awalnya nih, jari-jarinya R2, tingginya kita lihat tingginya berapa tadi, tingginya P1, ya, tingginya P1. Maka kalau kita buka, dia akan sama juga dengan ini nih, ya, yang kita arsir ini kita sebut sebagai LA, ya. Ini kita sebut sebagai keliling lingkaran bagian, ya, keliling lingkaran luar bagian atas dikali tingginya P1, ya. Rumus keliling apa? Rumus keliling lingkaran itu adalah 2VR. R-nya jari-jari. Jari-jarinya di sini R2, ya. Berarti kelilingnya adalah 2V kali R2. Sehingga luas A-nya itu sama juga dengan panjang kali lebar. Panjangnya keliling lingkaran luar atas, lebarnya adalah P1. Jadi 2V R2 dikalikan panjangnya, yaitu P1. Paham ya? Nah, maka sebetulnya untuk mencari bagian bawah, ya, bagian bawah yang kita sebut sebagai LB itu sama saja, tetapi jari-jarinya R3. Maka, ya, kita akan dapatkan hasilnya LB sama dengan 2V R3 dikali P-nya berbeda ya. P-nya adalah yang bawah ya, panjangnya P3. Maka di sini pengalinya adalah P3, ya. Jadi kalau ilustrasinya sama, nggak ada masalah, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, diumpamakan saja jauh lebih panjang, berarti, ya, ini adalah keliling lingkaran luar bawah dengan jari-jarinya R3, kemudian panjangnya adalah P3, ya, P3. Nah, sehingga luas B itu, ya, keliling lingkaran bawahnya jari-jarinya R3, maka 2V R3, kemudian yang awalnya tinggi jadi lebar di sini ya. Kalau kita buat arsir daerah ini, nah, maka P3 inilah yang kita jadikan lebarnya, panjang kali lebar, ya, sehingga hasilnya ini. Kemudian yang C, LC-nya sebetulnya sama, ya, tapi dia panjangnya ke atas. Jadi gini ya, seolah-olah jadi kan dari atas. Ini kita arsir nih, ya. Ini apa nih? Ini kita sebut sebagai keliling lingkaran dalam. Panjangnya P1 ditambah P2. Nah, sekarang kalau panjang ini kita sebut sebagai LC, ya, luasnya adalah LC, sedangkan panjangnya adalah keliling lingkaran dalam, dengan tingginya adalah jumlah dari P1 ditambah P2 tambah P3. Dari mana itu? Dari sini. Karena ini adalah bagian dalam, sedangkan selubungnya itu full sampai bawah, maka sama juga dengan jumlah P1 tambah P2
tambah P3. Ya, maka pada waktu kita ingin menghitung berapa selubungnya, sama juga dengan selubung lingkaran dalam, keliling lingkaran dalam dikalikan dengan tingginya, yaitu jumlah dari P1 ditambah P2 tambah P3. Nah, keliling lingkaran dalam jari-jarinya apa? Jari-jarinya R1. Jadi keliling lingkaran dalam itu adalah 2V R1. Nah, nanti kita kalikan ya. 2V R1 dikalikan P1 ditambah P2 ditambah P3. Ya. Nah, kalau sudah, maka kita bisa menghitung semuanya. Kalau LA sudah, LB sudah, LC sudah, nah tinggal kita hitung. Ini apa nih? Ini kita bilanglah LD. Ini kita bilang adalah LE. Nah, kalau dua kali ya, jangan lupa ya. Maka LD itu adalah luas lingkaran luar dikurangi luas lingkaran dalam. Ya, luas lingkaran itu rumusnya apa? VR kuadrat. Tapi luas lingkaran luar jari-jarinya apa? Jari-jarinya adalah R2. Ya, makanya R2 dikurangi VR kuadrat. Sedangkan dalamnya adalah R1. Ya, harus kita kurangi ya. Karena apa? Karena yang kita sebut arsiran ini adalah luas lingkaran luar dikurangi luas lingkaran dalam, dapat yang bagian arsir, yaitu LD. Ya, karena nanti kali 2, jangan lupa ya, maka LD nanti kita kali 2 ya, karena ada 2 bagian, atas dan bawah. Kemudian LE sama, luas lingkaran yang ini bagian atas ya, yang ini sekarang bagian bawah. Luas lingkaran luar kurangi luas lingkaran dalam, bagian bawah. Ya, sehingga kita dapatkan 2V. R-nya R berapa nih? Ya, lingkaran luar R3. Ya, R3 kuadrat ya dikurangi V R1 kuadrat. Oke, nanti kali 2 ya. Nah, sehingga pada waktu kita mau cari berapa luas permukaannya, yang nanti akan kita berhubungan dengan apa? Akan berhubungan dengan fungsi objektif, atau yang kita sebut sebagai Fx bar nantinya. Ya, artinya kita harus menjumlah LA ya tambah LD tambah LC ditambah 2 kali LD ditambah 2 kali LE. Maka itulah yang kita sebut sebagai fungsi objektif. Oke ya. Jadi Fx nanti kita akan ubah dalam X ya. Untuk sementara jangan dulu. Fx adalah LA ditambah LD ditambah LC ditambah 2 kali LD ditambah 2 kali LE. Nah, masing-masing nilainya ada, kita masukkan ya. LA sekarang kita lihat. LA itu apa? LA adalah 2V ya. Nah, ini saya copy dulu ya, jadi cepat. Saya copy. Ini kita pakai perangkat mouse pen, jadi bisa langsung kita copy ya. Kita copy, saya pindahkan kemana? Saya pindahkan ke sini nih ya. Nanti kita hapus. Nah, kemudian kita ambil lagi yang ini, LD dan LE. Ya, saya ambil lagi yang ini nih, yang 2 ini nih, LD dan LE. Ya, LD dan LE, jangan sampai ketinggalan. Kalau ketinggalan berabe. Ya, kita pindahkan di sini.
Nah, ya kan? Nah, sekarang kita akan apa? Kita akan menggunakan nilai-nilai ini, ya. Nah, dengan catatan yang ini nanti kali 2, yang ini kali 2. Masukin ke atas ya. Nah, sehingga fungsi objektif ini sebetulnya belum X ya, belum X bar, karena oleh X bar kita sudah lakukan pemisalan, tapi biar cepat saja. Jadi fungsi objektif adalah LA. LA apa? LA adalah 2VR2 kali P1. LB yang ini ya, ditambah 2VR3 kali P3, ditambah LC, ditambah 2VR1 dikali P1 ditambah P2 ditambah P3. Baru kata kalikan dengan apa? Kita tambahkan dengan pengali 2 ini, ya. Ditambah 2 dikali VR2 kuadrat min VR1 kuadrat. Terakhir ya, karena ini kurang tempat, saya tulis di bawah sini ya. Ditambah 2 kali VR3 kuadrat min VR1 kuadrat. Nah, karena ini persamaannya masih bisa diseranakan, dikeluarkan 2V, ya kan? Masing-masingnya ada 2V, masing-masing ada 2V, masing-masing ada 2V, sebelah sini pun ada 2V, sebelah sini ada 2V. Nah, kita bisa keluarkan bahwa Fx barnya adalah 2V dikalikan dengan R2P1 ditambah dengan R3P3 ditambah dengan R1 dikali P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah, ini 2V nya sudah kita keluarkan ya, ditambah R2 kuadrat min R1 kuadrat, karena 2V nya masing-masing sudah kita keluarkan di depan ya. Nah, ini satu lagi nih, ditambah ya, V sudah keluar jadi R3 kuadrat min R1 kuadrat. Sekarang kita lihat R1 yang ini sama dengan yang di belakang, maka boleh kita apa? Boleh kita sesuaikan lagi persamaan ini, sederhanakan lagi. Oke ya, ini jangan lupa ditutup ya, kurung tutup, karena di sini ada kurung buka ya. Maka persamaannya kita dapatkan 2V dikali R2P1 ditambah R3P3 ya, ini 3 ya, ditambah R1 dikali P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah, nah ini ya, yang belakangnya nanti R1 nya kita boleh terakhir aja, R2 kuadrat, ini R2 ya, ditambah R3 kuadrat min 2R1 kuadrat. Nah, ini baru selesai. Tapi karena belum kita ubah dalam variabel X, nah sekarang kita ubah dalam variabel X. Misal ya, apa kita misalkan? Yang tadi kita sudah tahu ada R1, R2, R3, P1, P2, P3. Nah, ini kita buat dalam variabel X. Misalnya nih, dia menjadi X1, ini X2, ini X3, ini X4, ini X5, dan ini X6. Ya. Nah, sehingga variabel itu semua kita ganti. Jadi Fx-nya itu adalah, X-nya itu adalah dari X1 sampai X6. Jadi 2V R2, apa R2? R2 itu X2 dikali P1, P1 adalah X4 ditambah R3. R3 kita lihat di sini ya. R3 itu adalah X
Ya, P3 adalah X6 ditambah R1. R1 adalah X1 dikalikan X4 ditambah X5 ditambah X6 ditambah P1 kuadrat, yaitu X5 kuadrat. Betul ya? X5 kuadrat ditambah R3. R3 itu adalah, oh salah ya, kita hapus dulu. Nah ini untungnya nih ya, harus hati-hati nih dalam mengerjakan soal ini. Nah saya ulang lagi, R2 kuadrat. R2 kuadrat tuh X2 ya, di sini X2. Jadi X2 kuadrat ditambah R3, X3 kuadrat min 2X1 kuadrat. Nah, maka kita pakai tutup. Inilah hasilnya fungsi objektif. Gitu ya. Hasil fungsi objektif. Ini saya simpan dulu ya, supaya tidak hilang. Nah, kalau kita sudah dapatkan fungsi objektifnya, sekarang tugas kita adalah mencari fungsi kendala. Ya, dari mana fungsi kendalanya? Dari soal. Berapa? Volume minimalnya 800 cc. Kemudian jari-jari pipa, panjang pipa itu jadi apa? Jadi pembahasan berikutnya. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita perhatikan di sini, ya, volume 800 cc, volume di sini, ya, volume di sini, ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan volume bagian atas dan volume bagian bawah. Yang tengahnya tidak ada volume karena kosong. Nah, karena dia apa? Karena dia adalah tabung berongga, sehingga kita tinggal mengurangi volume bagian luar, tabung luar, dikurangi volume bagian dalam yang atas, volume bagian luar yang bawah, dikurangi volume bagian dalam yang bawah. Gitu ya. Selesai. Itu volumenya. Nah, sehingga pada waktu kita ingin mencari volume tabung, ya, perhatikan baik-baik nih volume tabung. Tabungnya tabung berongga. P1. Ya. Ini kalau saya gambarkan seperti itu ya. Ini adalah jari-jarinya R1, ini R2. Oke ya. Nah, maka ini tabung atas. Dari 2 tabung ya. Jadi volume tabung total itu adalah volume tabung atas ditambah volume tabung bawah. Nah, kita cari yang atas dulu karena nanti yang bawahnya menyesuaikan. Nah, yang atas kalau kita perhatikan bagaimana persamaannya? Volumenya, rumus volume apa? Luas alas kali tinggi. Ya, volume tabung itu adalah luas alas kali tinggi. Sedangkan luas alasnya apa? Bentuknya lingkaran. Luas lingkaran dikali apa? Dikali tinggi. Nah, tetapi karena ini bukan tambah ya, tapi dikurangi. Tetapi karena volume tabung ini adalah yang besar dikurangi yang kecil, maka harus kita hitung masing-masing. Ya, oke, kita hitung ya. Luas lingkaran luar adalah VR kuadrat, ya, dikali tingginya P1. R-nya berapa? R-nya jari-jari luar, yaitu R2. Ya, nah itu untuk tabung bagian atas. Bagian bawahnya sama. Jadi pada waktu kita bilang secara umum volume tabung adalah rumusnya ini, ya. Ini adalah rumus volume tabung secara umum. Nah, maka yang kita kerjakan ini adalah volume tabung total. Bagian atas ya.
dikurangi VR1 kuadrat dikali P1. Sehingga persamaannya menjadi, ya, persamaan menjadi apa? V-nya sama, V dengan P-nya dikeluarkan, P1, sisanya adalah R2 kuadrat min R1 kuadrat. Itu untuk yang bagian atas, ya, pengurangan volume tabung. Karena tabungnya ada dua, nanti kita jumlah tabung atas ditambah tabung bawah. Kalau kita berbicara satu-satu, maka volume tabung total atas adalah volume tabung atas. Kita kurangi, ya, volume tabung luar dikurangi volume tabung bawah. Ya, kalau ini betul nih, volume tabung, karena kita berbicara volume tabung total. Nah, sekarang satu lagi nih, ya. Nah, terdapat nih, ya, ini R1, ini R3, ini bagian bawah, ya. Nah, dengan menggunakan cara yang atas, maka volume tabung bagian bawah itu adalah, ya, lihat ya, volume bagian luar, yaitu luas alas kali tinggi, yaitu VR3 kuadrat dikali P-nya P3 dikurangi VR1 kuadrat dikali P-nya P3, karena yang ini panjangnya P3. Oke, ya. Nah, karena di sini ada yang sama nilainya, maka kita dapatkan VP3 dikalikan R3 kuadrat min R1 kuadrat. Nah, pada waktu kita mau menghitung bagian totalnya, ya, maka volume total tabung, saya pakai tabung saja ya, volume tabung total adalah yang atas tambah dengan yang bagian ini, dijumlah oleh kita, ya, yaitu VP1 dikali R2 kuadrat min R1 kuadrat ditambah VP3 dikalikan R3 kuadrat min R1 kuadrat. Ini menjadi apa? Fungsi kendala. Ya, ini yang kita cari ini adalah fungsi kendala. Fungsi kendala 1. Jadi Gx sama dengan, ya, Gx sama dengan, kalau kita pakai pemisalan yang tadi, X1, X2, X3, X4, X5, X6, yaitu R1, ini R2, ini R3, ini adalah P1, P2, P3. Ini pemisalan, ya, misal. Nah, maka fungsi kendala pertama, ya, V kali P1, P1 itu adalah X4 dikalikan R2, R2 itu adalah X2 dikuadratkan min R1, X1 kuadrat ditambah V P3, P3 itu adalah X6 dikalikan R3, R3 itu X3 dikuadratkan min X1 dikuadratkan. Nah, selesai. Ini pakai bar, ya, pakai bar. Nah, tapi ada batasnya tadi di soal. Berapa batasnya? Minimal 800 cc. Kalau minimal, maka pengertiannya boleh lebih dong. Boleh. Maka Gx lebih dari, ya, 800 cc. Gitu ya. Jadi persamaan ini kita kasih batas nanti sampai 800 cc. Oke, ya. Itu untuk pembahasan fungsi kendala yang pertama. Nah, bagaimana fungsi kendala yang lain? Nah, fungsi kendala yang lain seperti contoh soal ini, maka kita bisa buat, ya, seperti pembahasan. Berarti dari sini syarat 1 kita dapatkan fungsi kendala yang pertama. Syarat 2 fungsi kendala yang kedua. Nah, untuk fungsi kendala yang lain, ya, kita bisa dapatkan dari sini nih, ya, dari sini.
Kita ambil saja nih. Saya kasih warna yang beda-beda ya. Misalnya ini sebagai contoh nih. Ya, dari sini kita dapatkan 5 lebih kecil sama dengan R1. Artinya kita akan dapatkan R1, kalau kita balik tanda, maka dia menjadi 5. Ini menjadi fungsi kendala 2. Nah, kemudian dari sini ya, R1 lebih kecil sama dengan 10, maka dia menjadi fungsi kendala 3. Dan seterusnya. Artinya setiap pembatas ya, rank, dia akan mendapatkan 2 fungsi kendala. Ini ada yang ini 2 fungsi kendala, yang ini 2 fungsi kendala, sampai yang terakhir. Nah, saya kasih contoh yang terakhir ya. Nah, ini nih. Ya, dengan yang ini. Nah, sekarang kita lihat dulu yang ini nih. Ya, 20 cm lebih kecil sama dengan P3. Tapi nanti variabel P-nya, R-nya kita ganti menjadi X ya, sehingga dia masuk dalam kriteria fungsi kendala. Ya. Nah, jadi P3 lebih besar sama dengan 20. Nah, kalau ini kita ubah menjadi X, dia menjadi X1 lebih kecil 10, maka ini menjadi fungsi kendala ketiga. Yang ini kita ubah ya, R1 menjadi X1 lebih besar dari 5. Dia menjadi fungsi kendala 2. Yang ini adalah fungsi kendala 3. Berarti yang ini yang terakhir. Lihat ya, ini 1, 2, saya ulang ya, 2, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, berarti ada 13 fungsi kendala. Ya, kalau ini kita ubah menjadi X, dia menjadi X6 lebih besar sama dengan 20. Dia menjadi fungsi kendala yang terakhir. Oke ya. Nah, itu pembahasan untuk soal yang sudah dikuiskan. Jadi saya bahas sehingga kalian akan mengerti dan paham bagaimana cara menyelesaikannya. Oke, kita akan bahas soal yang kedua. Ya. Pada proses produksi pembuatan tabung silinder dengan volume minimal 500 cc dengan kos yang menyangkut harga bahan yang dibutuhkan dengan spek sebagai berikut. Jadi ini tabung ya, ilustrasinya seperti ini ilustrasinya tabung. Jadi ini banyak variasi tabung yang saya buat, sebetulnya cuma ingin memberikan kalian jauh lebih paham. Ya, ini tabungnya full, ya, tabungnya full dari atas ke bawah tembus. Ya, jari-jarinya R1, R2, kemudian ini R3. Ya, tingginya ada 2, P1, P2. Nah, ini speknya ya. Jadi kalau speknya seperti ini, maka kita harus nanti mengkonversikan nilainya karena kita ingin mencari nilai variabel X1, X2, X3 sampai X ke 5. Nah, kemudian yang harus kita kenal adalah rumus-rumusnya yang sudah saya jelaskan ini. Ya, volume adalah luas alas kali tinggi. Ya, luas alasnya luas lingkaran, maka dikalikan tinggi. Luas lingkaran rumusnya VR kuadrat, kali lingkaran rumusnya 2VR. Ya, kita diminta apa? Kita diminta untuk mencari formulasi proses produksi. Nah, ini ya, formulasi proses produksi. Jadi di sini kita masih bermain di pemahaman bagaimana caranya supaya dasar kita untuk membuat formulanya kuat. Nah, nanti dalam proses pembelajarannya X-nya akan kita cari berapa nilai X-nya dengan menggunakan metode-metode yang akan kita pelajari kemudian. Oke ya. Sekarang kita kerjakan soalnya. Fungsi objektif adalah luas permukaan berhubungan dengan biaya yang nanti kita jadikan Fx. Ya. Kemudian bagian atas, ini saya pakai A misalnya. Ada luas lingkaran. Ya, jari-jarinya diketahui seperti di soal R1, R2. Kalau di sini ya, jari-jarinya diketahui lagi juga yang B. Jadi kalau kita ragu, kita kembali ke sini nih. R1 dalam, R2 luar, bagian atas. Ya. Nah, kalau yang di sini R2 dalam, R3 bagian luar. Oke ya, jangan sampai salah ya. Nah, itu yang bagian tengah nih. Yang bagian bawah R1 dengan R3. Oke ya.
Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini, kita perhatikan. Ya. Nah, luas permukaannya adalah A bagian B bagian C yang sudah saya arsir dengan jari masing-masing yang berbeda-beda. Ya, jangan sampai salah. Nah, sekarang ada lagi selubung bagian atas, selubung bagian bawah yang bagian luar, dan selubung bagian tengah. Ini total nih. Nah, sehingga pada waktu kita pakai pemisalan, anggaplah ini adalah luas D, luas E, dan luas F. Ya. Jadi A, B, C, D, E, F. Oke ya. Nah, yang D itu keliling lingkaran luar atas, yang ini E adalah keliling lingkaran dalam, kalau yang ini keliling lingkaran luar bawah. Masing-masing punya nilai. Panjangnya P1, kalau yang ini karena full dari atas sampai bawah kita jumlahkan P1 tambah P2. Kalau yang bawah adalah P3 saja, P2 saja. Sehingga pada waktu kita ingin mencari LD-nya berapa rumusnya? 2V R2 dikali P1. Kenapa? Karena keliling lingkarannya adalah jari-jarinya R2 yang bagian luar. Ya, sedangkan yang ini jari-jarinya adalah R1 bagian dalam ya. Maka kita kalikan rumusnya menjadi 2V R1 kali P1 tambah P2. Nah, kemudian yang terakhir yang F. Yang F ini adalah keliling bagian bawah, lingkaran bagian bawah, yaitu jari-jarinya R3. Jadi 2V R3 dikali P2. Nah, persamaan ini masing-masing nanti kita jumlah. Ya, jangan lupa. Nah, setelah itu kalau sudah dapat LD, LE, dan LF, maka kita cari yang ABC. Ya. LA adalah luas lingkaran atas, bagian luar, luas lingkaran bagian dalam. Jari-jarinya beda-beda ya. Ini adalah R2, ini R1, maka R2 min R1. Sehingga persamaannya menjadi V R2 kuadrat min V R1 kuadrat. Yang bagian bawahnya, setelah kita keluarkan V-nya, maka didapatkan V R2 kuadrat min R1 kuadrat. Nah, LB-nya kita dapat juga V, akhirnya ya, V dengan pengurangan luas lingkaran luar dikurangi luas lingkaran dalam, jari-jarinya adalah R2 dengan R3, R3 min R2 dikuadratkan. Kemudian LC-nya kita dapatkan luas lingkaran luar dikurangi luas lingkaran dalam, kita dapatkan V R3 kuadrat min V R1 kuadrat. Ya, karena di sini kalau kita perhatikan ini R1 dan R3. Jadi R3 kuadrat min R1. Ini selesai nih, ya. LA, LB, LC, MP, LF kita dapatkan. Tugas kita sekarang menjumlahkannya sama seperti tadi. Kita jumlahkan, ya. Maka kita dapatkan V R2 kuadrat min V R1 kuadrat ditambah V R3 kuadrat min V R2 kuadrat ditambah V R3 kuadrat min R1 kuadrat. Ini hasil dari perhitungan sebelumnya ya. Ditambah V R2 P1 ditambah 2V. Nah, ini kita langsung sederhanakan. 2V R1 dikali P1 tambah P2 ditambah 2V R3 P2. Nanti variabelnya kita ubah nih dalam variabel X, sehingga persamaannya kita dapatkan. Ya, inilah yang kita sebut sebagai fungsi objektif. Dengan catatan R1, R2, R3, P1, P2 itu sudah kita ganti menjadi X bar, yaitu dari X1 sampai X5. Ini persamaannya ya, sudah kita dapatkan. Ya. Nah, kalau sudah, apa yang belum kita lakukan? Yang belum kita lakukan adalah mencari fungsi kendala. Fungsi kendala adalah volume yang berhubungan dengan pembahasan yang di soal sudah diketahui. Volume minimalnya 500 cc, artinya volumenya boleh dong lebih dari 500 cc. Nah, kalau kita hitung ya dari soal, kita lihat, maka yang kita sebut volume adalah apa? Bagian atas, volume luar, ya, ditambah, ini kan ditumpuk sebetulnya ya, ditambah volume bagian tabung bawah, nanti baru dikurangi total ini volume semua, ya, bagian tengah. Nah, sehingga persamaannya menjadi volume tabung atas ditambah volume tabung bawah dikurangi volume bagian tengah.
Nah, volume tabung apas apa rumusnya? Luas lingkaran atas dikali P1. Volume tabung bawah apa rumusnya? Luas lingkaran bawah dikali P2. Volume tengah apa rumusnya? Luas lingkaran tengah dikali apa? Penjumlahan P1 ditambah P2. Nah, masing-masing kita dapatkan rumusnya ya. Luas lingkaran VR kuadrat, maka kita pakai VR2 kuadrat dikali P1, VR3 kuadrat dikali P2 dikurangi VR1 kuadrat dikalikan jumlah P1 ditambah P2. Sehingga kalau kita ubah variabel R dan P menjadi X, maka kita dapatkan Vx2 kuadrat X4 karena P1 adalah X4 ditambah Vx3 kuadrat X5 dikurangi VR1 menjadi X1 kuadrat ditambah P1P2 menjadi X4 X5 ya, X4 ditambah X5, dan syaratnya adalah lebih besar sama dengan 500 cc. Ini menjadi fungsi kendala ke-1. Bagaimana syaratnya? Syaratnya kita ambil aja dari sini ya, syarat selanjutnya. Nah, ini fungsi kendala selanjutnya seperti pembahasan sebelumnya ya, tinggal kita ambil. Nah, sehingga misalnya ini saya kasih contoh nih ya. Misalnya jari-jarinya antara 5 sampai 10. Saya ambil nih. Ya, saya ambil. Maka R1 lebih besar sama dengan 5. Itu menjadi fungsi kendala kedua. Saya ambil yang warna biru ya, R1 lebih kecil sama dengan 10. Dia menjadi fungsi kendala ketiga. Nanti R-nya kita ubah menjadi X. Ya. R dan P kita ubah menjadi X. Nah, lakukanlah semuanya sehingga persamaan ini bisa kita dapatkan. Sebagai contoh, ya, yang ini nih, ya, 10 lebih kecil dari P1, maka P1 lebih besar dari 10. Kemudian yang bagian belakangnya, P1 lebih kecil sama dengan 20. Ini sudah langsung. Nah, maka ini menjadi fungsi kendala berikutnya, ini menjadi fungsi kendala berikutnya. Ya. Kemudian yang satunya lagi, ini ya, 15 lebih kecil sama dengan P2, maka P2 lebih besar sama dengan 15. Tandanya berubah ya. Ini menjadi fungsi kendala berikutnya. Kemudian satunya lagi ya, P2 lebih kecil sama dengan 30, maka ini menjadi fungsi kendala berikutnya. Selesai. Berarti semua syarat itu bisa kita selesaikan. Itu ya. Nah, jangan lupa nanti masing-masing kita ubah ya, sesuai dengan variabelnya. Ya. Oke ya. Demikian pembahasan dua contoh pembahasan yang mudah-mudahan bisa dimengerti oleh kalian semua. Terima kasih. Nah, guys, menarik bukan? Mudah-mudahan jadi lebih paham setelah saya jelaskan dengan contoh tambahan. Ya. Mudah-mudahan tugas yang kalian kerjakan sama ya guys ya, dengan pembahasan yang tadi saya berikan. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Dan jumpa lagi di konten Erang DM Family yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.